Jadi kita tidak perlu menghormati yang namanya Habib, itu nggak ada. Pemerintah VOC memberikanlah gelar Habib kepada imigran Yaman. Maksudnya apa? Untuk menempatkan bahwa gelar Habib ada gelar yang lebih tinggi dibandingkan para ulama, kiai, ajengan, ustadz yang ada di Nusantara. Satu. Dua, untuk melemahkan strata sosial para raden, para bangsawan yang sudah memiliki harta kekayaan dan kekuasaan di daerahnya, sehingga secara otomatis semua para kiai, ustadz, ajengan, raden mas itu bagus semua menjadi budak-budaknya habaib. Dan terbukti ajar itu masih terasa dan ampuh sampai saat ini. Betul? Jadi sengaja dibuat untuk merendahkan harkat dan martabat putra-putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengaja saya menampilkan cuplikan video tadi agar bisa diketahui oleh khalayak masyarakat. Jadi gelar Habib itu adalah rekayasa dari kolonial Belanda. Nah, sang kolonial Belanda ini memiliki atau bertujuan supaya menggunakan Habib ini untuk merendahkan kaum pribumi. Jadi starta daripada golongan-golongan masyarakat waktu itu di zaman kolonial itu diatur. Yang pertama tadi dikatakan di dalam video tadi kan orang Eropa, yang kedua tadi ya orang pribumi, orang Nusantara, orang-orang kita ini yang paling rendah derajatnya. Itu strategi Belanda untuk membuat kita ini sebagai budaknya. Namanya juga waktu itu kan kita masih dijajah. Itulah cara feodal, ya, feodalisme yang diciptakan oleh VOC. Dan memang cara ini ampuh. Sampai saat ini masih banyak orang mempergunakan itu untuk memperdaya orang-orang pribumi yang dianggap menjadi orang yang rendah derajatnya. Nah, karena kita ini sudah merdeka, kita harus sadar itu, jangan mau dijajah kembali walaupun hanya dengan politisasi agama seperti apa yang dilakukan oleh para Habib ini. Karena para Habib ini kan tadi sudah dijelaskan, itu bentukan VOC. Mereka karena merasa derajatnya di atas kita, di atas orang pribumi, tidak mau membaur. Contohnya kan kita tahu mereka tidak mau menikah sama orang pribumi. Kalau dengan pribumi itu mereka mengatakan ahwal, kan begitu. Golongan mereka sendiri dikatakan kalau mereka bicara itu adalah jamaah. Ini adalah hal-hal politik yang diwarisi pada saat kolonial Belanda waktu itu. Nah, kalau panjenengan tetap menjadi mukibin, mau dibodoh-bodohi, nih, otak panjenengan itu nol. Ya, kita bangsa merdeka. Merdeka harus lahir batin, mental dan jiwa. Ya, jangan cuma kita merdeka tapi mentalnya masih tetap dijajah. Ya. Kita harus sadar itu, jangan mau dijajah dengan cara apapun meskipun menggunakan politisasi agama. Cara-cara yang dilakukan Pahlawi itu menggunakan cara feodal, ingin menjajah kita semua dengan politisasi agama. Makanya mereka mengaku-ngaku keturunan Nabi, ya. Dan sekarang sudah ketahuan berkat kajian dari Kiai Imad, mereka marah-marah, ya. Mereka karena apa? Karena tergusur dari posisi yang selama ini didapatkan. Mereka mendapatkan hal-hal kemudahan, ya, memperoleh hal-hal yang sangat mudah didapatkan dari warga masyarakat, penghormatan, materi dan lain-lain. Makanya tidak mau mengaku kalau mereka bukan keturunan Nabi dan tetap mempertahankan. Itu persoalannya, ya. Jadi kalau penjelasan itu merasa sudah merdeka, harus sebagai merdeka lahir batin, baik jiwa, raga, dan mental ini, pikiran juga harus merdeka. Dengan alasan apapun, ya,
mengatasnamakan keturunan Nabi padahal bukan, Anda sudah bisa dibodohi. Ini alangkah bodohnya kalau kita sudah tahu berkat kajian KHI Imat itu masih membangga-banggakan mereka. Mereka telah membodohi ratusan tahun, menginjak-injak harga diri kita, menganggap diri kita ini kesetnya, budaknya. Meskipun secara tidak langsung, tidak seperti waktu zaman kolonial Belanda, tapi tetap aja itu penjajahan, walaupun dengan spiritual atau politisasi agama. Nah, video di depan tadi supaya Anda terbuka setelah mengetahuinya. Dan ternyata itu bentukan POC ya. Kalau sekarang ini mereka marah-marah karena sudah terbongkar. Sebab apa? Sebab sudah merasa keenakan selama ini. Posisinya mereka selama ini di atas orang kita-kita yang mendewakan. Jadi menganggap kita ini rendah. Nah, kalian jangan mau direndahkan. Jangan kebangetan kalau sudah tahu tapi tetap mau direndahkan. Inilah mental-mental orang yang bodoh, jiwa yang mau dijajah. Jadi buat apa leluhur kita dulu mati-matian membuat ini merdeka, supaya anak cucu keturunannya ini kan bebas lahir batin, betul-betul memperoleh kemerdekaan dari segi apapun. Makanya mereka memutarbalikkan sejarah dan lain-lain itu apa? Ya tujuannya supaya mereka mendapatkan penghormatan, mendapatkan dianggap derajat yang memang di atas kita, kan seperti itu. Bahkan negara Indonesia merdeka berkat para habaib, itu ada itu videonya seperti itu. Membual terus mereka itu karena kerjanya memang pembohong, ya, pembohong, menipu pada orang-orang yang mudah ditipu. Kalau orang yang tidak mau ditipu harus menggunakan ini harus berpikir nih. Jangan menggunakan ini berpikirnya. Saya rasa begitu saja. Saya menampilkan video tadi supaya diketahui oleh warga masyarakat sehingga sadar semuanya. Jangan mau dibodohi. Jangan menghormati secara berlebihan. Kita memang harus menghormati siapapun ya, karena sifat dari orang Nusantara itu adalah sopan santun, saling hormat menghormati. Kalau memang mereka akhlaknya patut dijadikan panutan, tentunya dari golongan apapun, dari keturunan siapapun ya kita hormati, tapi jangan berlebihan. Sekali lagi itu saja, mudah-mudahan Anda tidak buta mata, buta hati menggunakan kacamata kuda, tidak mau berpikir menggunakan logika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.